Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian Timur berdiri pada tanggal 2 Januari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian. Tugas pokok Balai Teknik Perkeretaapian diantaranya yaitu melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian. Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian Timur merupakan unit kerja pelaksana dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh seorang kepala balai dengan 3 eselon 4, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, dan Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian, serta menaungi 7 PPK kegiatan, yaitu PPK Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 1, Jalur Ganda Jombang Madiun, PPK Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 2, Jalur Ganda Madiun Kedung Banteng, PPK Kegiatan Pengembangan Sulawesi Selatan, Jalur Kereta Api Makassar Parepare, PPK Kegiatan Peningkatan Jalur Ganda Kereta Api, Jalur Mojokerto Jombang, PPK Tanah Wilayah Jawa Timur, PPK Tanah Wilayah Makassar, dan PPK Kegiatan Rutin. Saat ini, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian Timur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengemban tugas menyelesaikan berbagai kegiatan proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres 58 tahun 2017, diantaranya pembangunan jalur ganda kereta api lintas Timur Jawa, segmen Jombang Madiun. Pembangunan jalur ganda kereta api lintas Timur Jawa, segmen Madiun Kedung Banteng. Pembangunan jalur ganda kereta api lintas Timur Jawa, segmen Mojokerto Jombang. Serta pembangunan jalur kereta api Sulawesi Selatan, segmen Makassar Parepare. Jalur ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa antara Jombang Madiun dengan panjang 84 km adalah salah satu dari proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Adapun pekerjaan kami di sini antara lain adalah pembangunan badan jalan sepanjang 84 km yang termasuk di dalamnya adalah pembangunan 7 unit stasiun baru dan 11 penataan emplasmen. Untuk stasiun baru yang kami bangun di sini ada peningkatan kelas stasiun. Stasiun tersebut adalah Stasiun Sembung, Stasiun Baron, Stasiun Sukomoro, Stasiun Bagor, Stasiun Saradan, Caruban, dan Babadan. Pekerjaan jalur ganda Jombang Madiun itu adalah pekerjaan dalam satu kesatuan sistem. Jadi seluruh item pekerjaan dan seluruh kegiatan yang ada di lingkup kegiatan jalur ganda ini adalah penting. Sehingga masing-masing item pekerjaan sangat mempengaruhi terhadap idealnya sistem tersebut bisa berjalan. Sedangkan satu pekerjaan paling besar yang ada di segmen Jombang Madiun adalah jembatan di BH 259
yang terletak antara Sembung Kertosono. Jembatan ini terletak di kilometer 97,850 yang mempunyai bentang 180 meter. Adapun konstruksi jembatan adalah jembatan rangka baja dengan 2 abutmen dan 1 pilar. Jembatan ini adalah jembatan dengan 2 jalur KA yang tiap bentangnya sepanjang 90 meter. Adapun pekerjaan ini mulai dilaksanakan di bulan Oktober 2017 dan harus selesai pada bulan November 2018. Insya Allah pergeseran jembatan akan dilaksanakan pada bulan November 2018. Tantangan terbesar dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah keselamatan perka, karena kami bekerja di sisi trek existing yang aktif, yaitu masih dilewati oleh kereta api, sehingga keselamatan perka, keselamatan pekerja, dan pekerjaan adalah prioritas utama. Adapun solusi dari tantangan ini hanya satu, kedisiplinan. Disiplin dalam melaksanakan SOP pekerjaan dan disiplin terhadap keselamatan perka. Dengan terselesaikannya jalur ganda jalan kereta api lintas selatan Jawa antara Jombang Madiun ini, beberapa faktor yang ingin kami capai adalah peningkatan kapasitas lintas dari 82 KA per hari untuk segmen Kertosono Madiun menjadi 164 KA per hari dan 116 KA per hari untuk segmen Jombang Kertosono menjadi 232 KA per hari. Otomatis hal tersebut juga meningkatkan jumlah angkutan barang dan mempersingkat durasi waktu perjalanan KA. Tercapainya peningkatan kapasitas lintas melalui jalur ganda jalan kereta api lintas selatan Jawa ini, kami sangat berharap bahwa akan membawa dampak positif langsung bagi masyarakat di sekitar jalur ganda dan masyarakat di sekitar stasiun baru yang sudah kami kerjakan. Sehingga hal ini akan memicu perkembangan untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah setempat yang dilewati oleh jalur ganda jalan kereta api ini. Jalur ganda Jombang Madiun, jayalah perkeretaapian Indonesia. Deskripsi pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Madiun Kedung Banteng, yaitu telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan jalur kereta api merupakan angkutan massal yang murah, efisien, dan aman. Untuk transportasi darat, angkutan kereta api merupakan pilihan dari masyarakat yang ada di kita dan cocok untuk negara berkembang di kita. Tapi kenyataannya, sumbangsih terhadap angkutan kereta api kepada masyarakat masih kurang, dikarenakan masih banyaknya jalur-jalur angkutan kereta api yang masih merupakan jalur tunggal, sehingga kapasitas lintas yang ada dan digunakan untuk kereta api menjadi berkurang. Oleh sebab itu, pembangunan jalur ganda kereta api dari Madiun sampai Kedung Banteng merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas
antara lintas Surabaya Solo. Konsentrasi dan ruang lingkup dari pembangunan jalur ganda antara Madiun Kedung Banteng yaitu terkait sama panjang lintasan dari pembangunan jalur ganda itu sekitar 57 km. Itu terbagi dari dalam beberapa pekerjaan, yaitu pembangunan stasiun. Kita ada pembangunan stasiun, 5 stasiun baru, dari stasiun Barat, stasiun Geneng, stasiun Paron, stasiun Gedung Galer, dan terakhir stasiun Walikukun. Kemudian ada juga pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan, kita ada juga pembangunan jembatan terkait sama WTT yang double, 1 bentang dilalui untuk 2 jalur kereta, dan ada beberapa juga bangunan jembatan yang kecil seperti box culvert. Kemudian satu lagi untuk pembangunan yang lain terkait bangunan jalur ganda itu, yaitu pembangunan badan jalan yang ada di ujung sekitar 3-5 km. Terkait sama ekon pekerjaan yang ada di pembangunan jalur ganda KA lintas Madiun Kedung Banteng, semua jadi ekon pekerjaan. Pembangunan stasiun, pembangunan jembatan, pembangunan badan jalan, semua ekon. Karena dari sekian banyak pekerjaan yang ada, itu saling keterkaitan, saling mendukung. Ketika salah satu pekerjaan tidak terselesai atau salah satu pekerjaan ada yang terhambat, maka akan mengganggu sistem yang telah direncanakan. Maka terkait ekon yang ada, bahwa ekon dari Madiun Kedung Banteng, saya menganggap semua ekon semua prioritas untuk keberlangsungan pembangunan jalur ganda kereta api Madiun Kedung Banteng. Terkait sama tantangan pekerjaan, ada kurang lebih satu atau dua tantangan, yaitu pada pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan menggunakan akses yang ada badan jalan, sehingga prioritas terhadap pembangunan badan jalan terhambat karena alat-alat berat yang digunakan untuk pembangunan jembatan menggunakan akses badan jalan tersebut. Salah satu solusinya yaitu saya harus mempercepat pembangunan jembatan, baik itu terkait sama abutment, terkait sama pilar, terkait sama erection, terkait sama stressing. Saya harus ada tahapan mempercepat pembangunan pada jembatan tersebut, sehingga akses yang tadinya menggunakan badan jalan yang telah ada sehingga dapat dipercepat, dan badan jalan tersebut bisa digunakan untuk tahap-tahapan selanjutnya, yaitu penggelaran balas dan bantalan selanjutnya, kemudian dipasang kemudian rel, sehingga tantangan yang ada pada pembangunan tersebut dapat kita selesaikan. Harapan terhadap pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api Madiun Kedung Banteng, yaitu dengan selesainya pekerjaan ini, saya berharap kapasitas lintas dapat meningkat dari rencana existing 56 kali perjalanan, mungkin dapat lebih, 2 kali lebih, bisa 112. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu tempuh perjalanan kereta api jadi lebih singkat dari sebelum diadakan pembangunan jalur ganda. Yang ketiga, harapan kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan pembangunan stasiun. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya pembangunan stasiun, maka di situ berbagai macam fasilitas yang ada, salah satunya ruang tunggu yang nyaman. Yang kedua, untuk stasiun yang ramah difabel, sehingga masih ada ram-ram yang untuk orang ramah difabel sehingga dapat masuk stasiun. Yang ketiga, tempat menyusui. Kita sediakan juga yang keempat, yaitu pembangunan overcapping dari stasiun, ruang tunggu ketika sebelum masuk stasiun.
pembangunan jalur ganda kereta api lintas Madiun Gedung Banteng. Jayalah perkereta apian Indonesia. Pembangunan jalur kereta api antara Makassar Parepare kurang lebih sepanjangnya 142 km. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 kita sudah terbangun dan terpasang rel kurang lebih sekitar 16 km. Itu terdiri dari jalur KA, jembatan KA, dan juga beberapa box culvert. Kemudian di 2017-2018 kita membangun kurang lebih sekitar 35 km spur yang melanjutkan sampai dengan Palanro. Jadi kurang lebih kita total di akhir 2018 sudah terpasang kurang lebih sekitar 50 km spur. Nah, ini terdiri dari pembangunan jalur kereta api, pembangunan jembatan kereta api, dan juga nanti pembangunan stasiun. Kemudian di 2018 sampai 2020 kita melanjutkan pembangunan lagi di Kabupaten Pangkep dan Maros kurang lebih panjangnya sekitar 60 km. Itu terdiri dari pembangunan jalur kereta, jembatan kereta api, kemudian stasiun, depo, dan balai asa. Sehingga di 2020 kita targetkan 110 km dari Maros sampai dengan Palanro bisa terkonek dan bisa operasi di 2020. Untuk konsentrasi dan ruang lingkup pekerjaan yang akan kita lakukan yaitu terdiri dari pembangunan jalur kereta, pembangunan jembatan kereta, pembangunan stasiun, dan juga pembangunan gudang, depo, dan balai asa. Karena untuk pembangunan ini artinya ini memang syarat utama untuk kereta itu bisa operasi. Jadi harus didukung oleh adanya stasiun, didukung oleh adanya fasilitas operasi atau sinyal, dan didukung oleh jembatan dan jalur KA sendiri serta penyimpanan sarana di depo dan balai asa. Memang kelima unsur tadi, jalur, jembatan, fasilitas operasi, gudang, balai asa, dan depo itu jadi syarat konsentrasi kita untuk pembangunan, sehingga kedepannya di 2020 benar-benar semua fasilitas yang dibutuhkan sudah tercapai dan bisa terakomodir untuk pembangunan kereta api dan operasional kereta api. Ikon yang diunggulkan di jalur KA Makassar Parepare, memang kita udah konsepnya sudah mengakomodir dengan Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Jadi di sini tidak ada pelintasan sebidang dengan jalur jalan mobil atau jalan raya. Sehingga konsep kami mengakomodir pelintasan tidak sebidang untuk mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan terutama dengan mobil maupun dengan jalan raya. Sehingga itu jadi satu-satunya jalur yang sudah mengakomodir sesuai dengan Undang-Undang 23 2007. Kemudian juga ikon kita di sini juga secara spesifikasi teknis memang kita beda dengan di Jawa dan Sumatera. Kita sudah mengakomodir untuk normal gate yaitu lebar spur 1435. Itu yang beda dengan yang ada di Jawa dan Sumatera, dengan mengunggulkan kestabilan dan juga kecepatan, karena dengan V rencana kita sekitar 160 km per jam. Selain itu juga kita sudah ada ikon tentang gudang, kemudian juga balai asa dan depo juga sudah kami siapkan. Kemudian juga ada beberapa jembatan elevated dan mungkin nanti terowongan yang mungkin jadi ikon sesuai dengan daerah atau misalkan dari simbol-simbol daerah yang kita lewati di masing-masing kabupaten. Tantangan pembangunan jalur KA kereta api Makassar Parepare ini untuk cukup banyak dan cukup signifikan ya. Mungkin salah satunya terkait dengan pembebasan lahan. Jadi pembangunan ini juga paralel dengan pembebasan lahan, sementara kita juga butuh
waktu untuk masalah pembebasan lahan. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat sudah bisa dilakukan sehingga pembebasan lahan kita upayakan selesai sesuai dengan jadwal yang akan kita tentukan sehingga pembangunan konstruksinya tidak berjalan lambat. Kemudian juga tantangan kedua kita terkait dengan masalah struktur tanah yang ada di Makassar Parepare ini, terutama di Kabupaten Baru. Kita memang ada beberapa jalur kereta yang harus melewati bukit, dan struktur bukit ini juga terdiri dari tanah keras. Artinya tanah keras ini yang harus kita upayakan untuk melakukan breaker atau blasting, dan itu juga koordinasi dengan TNI juga untuk masalah blasting. Alhamdulillah kemarin juga sudah koordinasi dengan baik dengan TNI selaku penanggung jawab untuk izin untuk blasting. Kita juga udah beberapa tempat yang terlalu bukit dengan batuan keras sudah selesai untuk blastingnya dan bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan udah selesai. Kemudian juga ketiga mungkin kita juga masalah kendalanya terkait dengan masalah kuari, baik kuari tanah maupun kuari sirtu dan balas. Jadi memang tantangan di sini kuari tanah rata-rata sudah banyak, cuma ada beberapa tempat yang belum mempunyai izin, dan ini yang harus koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap izin-izin terhadap kuari sehingga kita memakai tanah urukan maupun sirtu dan balas dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan juga kuari yang sudah berizin dari pemerintah daerah setempat. Itu mungkin tantangan-tantangan kita yang ada di Makassar Parepare. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang kita juga sudah koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat-aparat yang lain sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk tantangan tersebut bisa kita minimalisir. Jadi ya memang Makassar Parepare ini kan salah satu dari proyek strategis nasional yang sesuai dengan Perpres 58 tahun 2017. Jadi proyek strategis nasional memang jadi acuan atau tujuan utama dari pemerintah pusat untuk bisa cepat selesai. Jadi harapan kami juga nanti dengan pembangunannya jalur KA Makassar Parepare, perekonomian di sekitar jalur KA terutama daerah yang terlewati jalur KA akan semakin meningkat. Kemudian juga mobilisasi penduduk artinya dari satu kota ke kota lain lebih cepat terlaksana juga, dan juga artinya mengurangi beban jalan raya sehingga moda transportasi dari jalan raya ke kereta api bisa terpenuhi dan masyarakat bisa menggunakan kereta api dengan baik dan nyaman. Kemudian juga harapan kami kegiatan konstruksi tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule, dan di 2020 atau mungkin di 2019 pertengahan kita udah merayakan KA Perintis. Jadi KA Perintis itu jadi KA penumpang yang dibantu dengan subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat bisa merasakan angkutan kereta api dan juga dengan harga yang terjangkau. Dan kapasitas lintas ini memang Makassar Parepare ini kan baru terbangun tahun ini dan mungkin sudah beroperasi insya Allah tahun depan atau 2020 ya. Kemudian mungkin dalam kapasitas lintas kita hanya baru 2 atau 4 kereta sehari itu yang PP, artinya memang belum terlalu banyak untuk kereta api yang akan lewat di sini karena jalurnya juga baru. Kemudian juga di 2020 kita harapkan dari Mandai terutama yang dekat bandara sampai dengan Palanro sudah terkonek, dan juga sampai ke Pelabuhan Karongkong bisa connect. Jadi semua konektivitas antar moda baik laut, darat maupun dengan kereta api sudah bisa terjalin dengan baik. Ya harapannya semua bisa mendukung kegiatan ini dan sesuai dengan tujuan PSN semuanya bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jalur kereta api Makassar Parepare, jayalah perkeretaapian Indonesia.
Wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur meliputi Provinsi Jawa Timur dan Pulau Sulawesi. Saat ini BTP Jawa Timur memiliki tugas untuk melaksanakan beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan jalur ganda Madiun Kedung Banteng, Jombang Madiun, Mojokerto Jombang, dan Makassar Parepare. Hasil pembangunan dari proyek strategis nasional ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, karena dengan meningkatnya kapasitas dan waktu tempuh, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman, aman, sehingga mobilitas masyarakat bisa terjamin. Jadi harapan saya adalah kepada seluruh pegawai yang ada di BTP Jawa Timur bahwa saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga kita diharapkan bisa bekerja dengan sesungguh-sungguhnya dan seikhlas-ikhlasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Semangat kerja dan mental kita sekarang harus berubah. Semuanya ditujukan adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, untuk Indonesia yang lebih baik. Sehingga diharapkan setiap hasil kerja yang kita lakukan saat ini memberikan faedah bagi kita dan anak cucu kita nantinya. BTP Jatim, Jayalah Perkeretaapian Indonesia. Jayalah Perkeretaapian Indonesia. Jayalah Perkeretaapian Indonesia. Jayalah Perkeretaapian Indonesia.